Di satu ayat Matius 15:24 Yesus berkata, atau di sini tertulis jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya itu apa? Batasan. Maka di ayat yang lain, Matius 10 ayat 5 dan ayat 6, Yesus berkata kepada muridnya, 12 orang murid diperintahkan untuk dakwah, menyebarkan ajarannya. Tapi dipesan, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain dan jangan kamu masuk ke kota Samaria. Pergilah kamu ke domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya Yesus itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi utusannya Allah hanya kepada Bani. Penciptaannya sudah, statusnya adalah hamba, yang walaupun nantinya dia diangkat menjadi nabi, menjadi rasul untuk Bani Israel. Quran mengatakan seperti itu. Jadi Al-Masih Isa putra Maryam adalah hamba yang kemudian diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul untuk Bani Israel. Ternyata di sini ya sama. Di sini juga sama. Yesus sendiri mengatakan di satu ayat Matius 15:24. Yesus berkata, atau di sini tertulis jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya itu apa? Batasan. Maka di ayat yang lain, Matius 10 ayat 5 dan ayat 6, Yesus berkata kepada muridnya, 12 orang murid diperintahkan untuk dakwah, menyebarkan ajarannya. Tapi dipesan, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain dan jangan kamu masuk ke kota Samaria. Pergilah kamu ke domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya Yesus itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi utusannya Allah hanya kepada Bani Podo. Ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan itu kan enak. Adapun kita kemudian disanggah, Pak, tidak hanya untuk Bani Israel, Pak. Di ayat lain Yesus berkata, pergilah kamu kepada semua bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, yang ini tadi Matius yang ngomong, ini juga Matius. Ngomongnya Matius kok beda-beda, ini piye toh? Matius ngomong di sini bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius di sini ngomong pergilah kepada segala bangsa. Sing bener. Kalau itu dikatakan omongannya Yesus, maka kita bertanya, Yesus, ini ngomong sing bener, Yesus. Lu kan ngono. 1, kepada segala bangsa. Baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Belum keterlaluan kalau menurut saya. Ada yang kebablasan. Pada ayat yang lain, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu kebablasan. Saya ingat betul ketika tahun berapa saya dialog di Rungkut Barata. Ya. 4 orang yang saya hadapi waktu itu. Ayat ini saya sampaikan. Tuhan, kebablasan Tuhan. Apa? Pergilah ke seluruh dunia. Sampai di sini tidak masalah, pergilah ke seluruh dunia, boleh saja. Tapi kalimat berikutnya, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk. Makhluk itu tidak hanya manusia. Jadi kalau membaca ini, ya sama dengan Quran itu loh. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Maca iki nek diangen-angen, ketemu nggak beres gitu loh ya. Bedanya di situ. Maca Quran angen-angen sak maknane, biar kamu tahu gimana sih Quran itu. Aja ndik waca tok tapi gak ro karepe. Tapi ini kamu baca mbok angen-angen, lho kok ngono siji. Nah, bertentangan. Gimana kita menghadapi kitab yang di dalamnya ada pertentangan ayat? Saya sering menyampaikan, Al-Quran itu ke dalam, membuat kita ini tambah yakin terhadap kebenaran Islam. Al-Quran ini ke dalam, menambah mantapnya kita, keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran ke dalam. Selama Al-Quran itu kita baca sungguh-sungguh, kita pahami sungguh-sungguh, akan menambah keyakinan kita tentang kebenaran Islam itu. Keluar, nah Al-Quran keluar untuk menunjukkan ketidakberesan. Coba dilihat 4:82. Ayat itu bisa ke dalam dan keluar, tinggal kita cara mengartikan. 4:82. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 82. Iya. Maka tidak mereka mendalami Al-Quran. Kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang berbeda di dalamnya. Apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Teliti Quran itu, teliti Al-Quran, dalami betul-betul Quran itu. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Itu sebuah kalimat pasif. Saya rubah menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Sampai di sini paham ayat itu? Jadi ayat surat 4 ayat 82 itu istilah saya ini kalimat pasif. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan-pertentangan di dalamnya. Saya rubah menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Ke dalam, mantap kita dengan itu. Keluar, kalau di sini ternyata ada pertentangan, apa jawaban kita? Loh kan gitu, ke dalam menambah kita mantep. Oh, alhamdulillah, ternyata Quran itu dari Allah sehingga di dalamnya tidak ada pertentangan. Nah di sini kok banyak pertentangan? Jawabannya kan gitu. 100 legu A. Jadi ke dalam manfaatnya begini, keluar manfaat begitu. Dan Al-Quran itu ini yang jarang Ustadz menerangkan. Yang diterangkan Al-Quran itu huda, Al-Quran itu asyifa, Al-Quran itu rahmat. Ya, betul. Tapi ada satu yang jarang diterangkan. Al-Quran itu wal muhaimin, alat koreksi. Al-Quran itu alat koreksi. Mengoreksi apa? Kitab-kitab yang telah lalu. Jadi Allah sebelum Al-Quran pernah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita orang Islam, orang beriman harus percaya. Tanda iman diantaranya adalah percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada Al-Quran berarti dia tidak beriman. Di samping percaya kepada Al-Quran, juga harus percaya kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Itu ada keterangan. Taurat, Zabur, Injil yang mana? Yang asli loh.
Persis becak sing liwat iku lho. Ciyen, bakpo yang asli lho. Iku ya ngono sing asli. Setelahnya itu ada kalimat berikutnya, coba lihat 548. Ben gak lali. 548. Ya, Ibu silakan. 5, iya 48. Surat 5 ayat 48. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Stop. Dan membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini membawa kebenaran. Isi Al-Quran itu benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang ragu-ragu. Dan Al-Quran ini ya di samping membenarkan dan sebagai ada diterjemahkan pengawas, pemelihara, korektor dan sebagainya. Itulah yang jarang diterangkan oleh para ustadz. Jadi Al-Quran itu punya banyak fungsi. Tidak sekedar sebagai rahmat, tidak sekedar sebagai huda, petunjuk, tidak sekedar sebagai asifah, obat. Tapi Al-Quran adalah sebagai korektor, alat ngoreksi. Ngoreksi apa? Kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Setelahnya dikoreksi, gimana hasilnya? Ternyata telah banyak perubahan. Siapa yang ngomong bahwa ini ada perubahan? Al-Quran. Allah memberitahu. Sebagian besar orang Yahudi itu suka merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Loh itu loh. Jadi yang beritahu itu Allah. Ya. Yang memberitahu bahwa kitab yang terdahulu telah mengalami perubahan itu Allah yang beritahu. Tapi kita tidak cukup dengan moco ayat itu. Loh ini loh Pak, ayatnya Pak, Alkitab banyak perubahan, tidak cukup itu. Terus bagaimana? Buktikan. Ngomong tidak ada bukti nih, nanti dianggap wah. Lebih dari itu fitnah. Dan supaya tidak dikira hoak, supaya tidak dikira fitnah dan sebagainya, tunjukkan, buktikan. Ini loh perubahannya. Contoh yang sudah sering saya sampaikan. Allah pernah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih atau mengorbankan anak-anaknya. Menurut Al-Quran, siapa yang dikorbankan? Ismail. Menurut Alkitab, Iska. Sama atau tidak sama? Tidak sama. Kita harus siap untuk membuktikan bahwa Iska yang diterangkan dalam Alkitab tentang korban itu tidak benar. Nah, kita harus bisa itu membuktikan itu. Jadi kalau kita ngomong matematik tidak boleh ujuk-ujuk jadi X sama dengan 100 gak oleh ya. Diuraikan DC kapan ya Ismail itu dilahirkan, kapan Iska dilahirkan dan sebagainya. Itulah contoh perubahan. Masih banyak perubahan yang lain. Ya. Misalkan di dalam Alkitab ini diterangkan ketika umur 8 hari ia lalu disunat dan kemudian diberi nama Yesus Kristus. Berarti Yesus sunat. Tapi pada ayat yang lain oleh Paulus, gak ada sunat gak apa-apa. Nah, itulah perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita ngomong harus bisa menegakkan. Kembali pada fungsi Al-Quran yang jarang diterangkan oleh para ustadz. 548 itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah berisi kebenaran. Membenarkan kitab-kitab yang telah lalu. Taurat, Zabur, Injil. Dan Al-Quran sebagai pengawas, sebagai koreksi.